Sekitar 1 minggu yang lalu, sejarah baru terukir dalam dunia bus Indonesia. Apalagi kalau bukan Gunung Harta Transport Solution sebagai pemilik pertama bus dengan tenaga terbesar se-Indonesia Raya. Bus double decker berbodi jet bus 5 dengan sasis MAN RR4 26480 Euro 5 telah lahir dari karoseri Adiputro Malang. Dengan tenaga mencapai 480 horsepower menjadikan ini rajanya bus, serta banyak banget yang menantikan aksinya di lintasan Trans Jawa. Cukup waktu seminggu untuk mempersiapkan semuanya dan akhirnya bus ini tuh resmi jalan reguler di rute Malang menuju ke Bogor. Penasaran kan? Simak videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman semua, saat ini aku berada di kantornya POGHTS Gunung Harta Transport Solution yang berada di Panglima Sudirman, Kota Malang. Hari ini aku akan menuju ke Bogor. Tak lain tak bukan, aku akan nyobain sensasi naik bus dengan horsepower paling gede se-Indonesia, yaitu MAN RR4 26480 yang 2 hari yang lalu jalan perdana. Karena aku kemarin ada kesibukan, jadi baru bisa mencoba di hari kedua setelah perjalanan perdana. Ini masih jam 14:19. Busku itu jadwalnya jam 16.00. Mungkin masuk ini sekitar jam 3. Sebelum busnya masuk, kita lihat-lihat dulu kantornya POGHTS yang baru ini ya. Jadi kantor ini tuh statusnya menggantikan kantor yang ada di Jalan Patimura sana. Tempatnya kan di sana lebih sempit. Nah, di sini lebih lebar. Di Patimura saat ini tuh cuman bisa untuk pembelian tiket doang. Untuk titik boarding naik semua diarahkan ke kantor yang baru di Jalan Panglima Sudirman ini. Saat ini aku berada di bagian belakang. Nah, di belakang ini ada musola, tempat parkir motor, terus ada tempat untuk bersantai-santai gini teman-teman. Asik sih tempatnya, luas, enak gitu. Sebelum kita ngambil gambar, aku mau sholat dulu karena belum sholat tadi. Barusan datang. Nah, di sini musolanya. Dan tempat wudhunya ada di sebelah sana. Di bagian belakang ini ada bus UHD Ultra High Deck jet bus 5 dengan sasis Volvo B11R450. Ini tujuan ke Bogor dengan keberangkatan jam 3. Ini masih jam setengah 3. Kurang lebih sekitar setengah jam lagi bisa akan berangkat. Kemarin aku udah pernah naik yang model kayak gini, tapi yang di HTS 105. Kalau ini adiknya berarti 106 teman-teman. Bus yang menurutku ini bodinya untuk jet bus 5 masih langka ya, karena yang punya cuman ini GHTS, terus Bintang Utara sama kemarin Fajar Riau baru rilis. Bus ini memiliki tinggi 4 meter dan panjangnya 13,5 meter sesuai dengan standar regulasi bus maxi bus yang ada di Indonesia. Cuman keunggulan dari bodi UHD ini, dia itu bagasinya gede banget. Jadi masukin motor tanpa harus copot spion pun bisa teman-teman. Gokil. Ini kelasnya eksekutif ini. Harganya berapa kemarin ya? 365 apa ya? Ntar aku cek, tak cantumin. Di depannya GHTS 106 ini ada GHTS 099 double decker dengan sasis Volvo B11R Euro 5. Dan dia ini tujuannya ke Bandung dengan keberangkatan sekitar jam 4. Pokoknya jam 3, jam 4, jam 5 itu jam-jam ramenya GHTS keberangkatan dari sini ke Bandung, ke Jakarta, Jabodetabek maupun ke arah Denpasar. Denpasar juga jam 4 sih yang tronton kombi teman-teman. Pakai Volvo juga. Emang GHTS ini pelopornya Volvo di Malang ya. Dan kita nanti akan naik yang baru, yaitu dengan sasis MAN. Nah, kalau misalkan setelah GHTS pakai ada yang bayang pakai, berarti GHTS ini Gunung Harta trendsetter teman-teman. Untuk kantor yang GHTS, kantor atau pool gitu
kebanyakan ada Indomaretnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau jajan sambil nunggu gitu kan, bisa ke Indomaret di sini. Lalu ruang tunggunya itu juga banyak dan semilir gitu. Di sebelah sini ada, di atas ada, nanti kita ke atas juga ya. Untuk toiletnya ada di sebelah sini teman-teman. Tempatnya estetik banget. Toiletnya mewah dan di sini ada tempat untuk duduk-duduk, santai-santai, dan ada akuarium yang ukurannya gede banget. Kita geser ke ruang tunggu lantai 2 ya. Ini juga ada playgroundnya teman-teman. Kok agak gelap ya? Oh emang agak mendung sih. Nah di sini ada playgroundnya. Jadi kalau kalian ketika nunggu bus bawa anak kecil, jangan takut rewel. Karena di sini ada playgroundnya. Kalau mau nonton bus sambil rokokan bisa sih di sini. Ini GHTS 0106 berangkat tujuan ke Bogor. Nah bisa kita lihat kan 4 meter dan 4,15. Ada selisih cuy. Tapi kok AC-nya setara ya sama double decker ya jadinya ya? Oh atau karena ini suspensinya naik, ini suspensinya turun ini. Oh iya benar, suspensinya turun maksimal tuh. Di sebelah sini juga ada tempat nunggu kayak cafe gitu. Di sebelah sana itu ada ya kayak kursi-kursi pantai gitu teman-teman, tapi ada yang make. Sini ada chargernya banyak banget. Dan hari ini tuh kita bareng sama Mas Jody Wai. Wah, salaman sih bos. Nah, dia request kemarin, pokok aku naik MAN bareng tuh, oke. Sama Mas Tito, karena kita sudah satu hati. Satu hati, satu pemikiran. Oke, bolos, siap. Ada kamar mandi yang juga ada air panasnya, teman-teman. Tapi ini berbayar ya. Aku lupa berbayarnya berapa. Mungkin sekitar 20 ribuan. Tapi ini tuh berguna banget loh. Misalkan kita habis dari Bromo, habis lihat sunrise, terus turun sini nyampe sekitar jam 12-an, belum sempat mandi di sini langsung berangkat naik bis. Atau ketika pas kalian turun dari bus, belum sempat mandi, bisa mandi di sini, langsung bisa keliling-keliling di Kota Malang. Langsung aja nanti ngubungin di sana, di loket kalau nggak salah. Kita coba naik ke counter tiket ya. Aku mau nunjukin ke kalian, ini lobby tiketnya atau tempat kita beli tiket itu udah kayak hotel teman-teman. Jam 15.30 yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih. Ini dia MAN double decker terbaru miliknya Gunung Harta Transport Solution. Line up keberangkatan jam 4 sore udah lengkap. Yang paling belakang ini SHD tujuan ke Denpasar, naik lagi UHD tujuan ke Poris, dan naik lagi paling ujung sana double decker tujuan ke Ciawi Bogor. Kita mulai dari yang belakang. Ini adalah bus Jetbus 5 SHD dengan sasis Volvo B11R. Ini tuh bisa dibilang kombi karena kelasnya kombinasi, yang depan eksekutif legress, yang belakang ini kompartemen. Harganya 400, yang depan 300. Aku udah pernah bikin videonya, teman-teman bisa cek aja videonya. Bisa pas gini ya, bertingkat gini loh. Lihat nih. Ini tingginya 3,9, itu 4 meter. Terus yang atas itu, yang depan itu 4,15. Nah, ini yang UHD JB3 Mercy 2542. Iya sih. Ini Volvo, ini Mercy, itu MAN. Wah, bisa lengkap gini ya. Bertingkat lagi.
Ini yang tujuan ke Poris teman-teman, jam 4 sore, kelas eksekutif. Dan ini dia bintangnya, MAN, bus dengan horsepower paling gede se-Indonesia untuk saat ini. Ini dia teman-teman, GATS 111 dengan nickname Batman Reborn. Hari ini dia jalan ke Malang, Bogor dengan sasis MAN. Satu hal yang spesial dan kayaknya ini paten untuk semua unit MAN di seluruh dunia ya. Ini ada list chrome dan gambar singanya gini. Wah, ini banyak yang pengen foto karena memang ini sekarang menjadi pusat perhatian teman-teman, karena MAN setelah comeback, setelah vakum di tahun 2014 silam, 2025 menghadirkan horsepower paling tinggi se-Indonesia, dan yang pertama yang beli adalah Gunung Harta Transport Solution. Ngomong-ngomong soal GATS, saat ini GATS memiliki kurang lebih sekitar 21 double decker. Ada yang Volvo, ada yang Mercedes-Benz 2542, dan yang terbaru MAN RR4 26480 ini. Untuk dimensinya, ini panjangnya dia sampai ke belakang itu 13,5 meter. Lalu untuk tingginya itu 4,15 meter. Kalau dilihat dari speknya sih harusnya ini bisa sampai ke 15 meter ya, karena kan GVW-nya sampai 26 ton. Cuman regulasinya kan cuma 13,5 meter aja teman-teman. Krunya juga masih sama teman-teman, Pak Sis dan Mas Robi. Batman Reborn. Nah, ini tuh bagasinya kayak gini. Tapi untuk MAN ini bagasinya agak kepotong sama tangki. Tangkinya ini gede banget, 480 liter, sama kayak horsepower-nya 480. Lokasinya ada di belakang. Kalau di tol Trans Jawa ada logo MAN gini, bus lain pasti minder nih karena tenaganya paling gede. Cuman walaupun tenaganya ini paling gede, di dalam sini ada mesin D2676 yang bisa menghasilkan torsi sampai 2300 dengan tenaga segede gitu. Tapi sebenarnya walaupun tenaganya gede, ini nggak dibuat untuk balapan sih, lebih ke buat kenyamanan sih. Nah, tadi aku tanya tuh limitnya katanya masih 120. Nggak tahu kedepannya masih 120 atau bakal dinaikin jadi ke 140 sesuai dengan rencana awal. Karena ini masih awal, jadi kita masih masih belajar lah ini krunya, sama bisa dibilang mainan baru nih. Walaupun cc-nya ini gede, hampir 13.000, 12.400 kalau nggak salah. Tapi lihat nih suaranya, halus cuy, kayak RM asli, kayak Hino RM. Kita geser ke sini ke depan. Nah, ini adalah AdBlue-nya. Infonya, setelah jalan 1 PP ini, AdBlue-nya itu lebih hemat dibandingkan dengan yang lain. Hematnya tuh signifikan banget. Untuk pemesanan tiket bus ini kalian bisa dapatkan melalui online travel agent seperti Traveloka, Redbus, dan lain-lain. Atau bisa menggunakan websitenya GHTS sendiri. Tentukan kota asal dan tujuan, serta tanggal keberangkatan kalian. Untuk bus MAN ini ada 2 kelas, Green Platinum atau Seat 111 dengan harga Rp440.000 dan juga Green Luxury alias Sleeper dengan harga Rp530.000. Pilih yang double decker 4 sleeper Malang Bogor Trans Jawa dengan keberangkatan jam 16.00 dari Kota Malang. Klik dan tentukan titik naik serta titik penurunan. Isi data diri sesuai dengan identitas kalian. Langkah selanjutnya, pilih kursi yang tersedia sesuai dengan keinginan kalian. Setelah itu, tinggal bayar deh. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam busnya ya. Kita ke atas dulu aja deh, naruh tas. Nah, di atas ini ada kelas Green Platinum atau kelas 111 kayak gini. Porsinya jaraknya lebar. Isinya kalau nggak salah cuma 24 seat Pak ya, aku lupa. Ntar kita hitung lagi ya. Kayak gini teman-teman. Aku di nomor 1C, di ujung di depan.
Nah, di sini tempatku. Kursinya kayak gini teman-teman. Jadi yang C ini, yang sebelah kanan itu 9 baris, lalu yang tengah ini total ada 7 baris, ini juga 7 baris. Jadi total 23 seat. Dengan jarak selebar ini, dilengkapi dengan personal entertainment. Lalu ini ada bantal, selimut, dan bisa di reclining. Berbagai titik ini juga disediakan CCTV teman-teman. Dan di atas ini tuh harganya Rp440.000. Kita sekarang geser ke bagian bawah ya. Di bagian bawah ini ada green luxury atau sleeper. Tapi sebelum masuk kita di sini ada mini cafe. Kita bisa bikin kopi teh sepuasnya. Ambil air panas di sini. Wah, kebuka teman-teman. Tutup dulu. Untuk snacknya green luxury atau sleeper tuh dibedain. Kemarin tuh mau nyoba yang di sini, cuman sayangnya udah penuh, jadi aku ambil yang atas. Untuk sleeper di sini tuh beda karena yang biasanya tuh speknya Adiputro, biasanya tuh sleeper isinya 6 dari depan sampai ke belakang, tapi ini cuma diisi 4. Jadi jarak atau panjangnya bilik ini tuh lebih panjang, yang biasanya sekitar 1,8 meter dia sampai 2 meter. Makanya dengan tinggiku yang 167 kemarin aku nyoba rebahan di sini itu tuh longgar banget dan bisa rebahnya tuh rebah banget teman-teman. Untuk yang model terbaru ini, nah ini dindingnya ini udah dimodel kayak batu-batuan. Untuk ngerebahinya pakai reclining, terus ini ada wireless charging, ada meja, bantal guling, terus avot, lengkap sih teman-teman. Harganya 530 di green luxury ini atau sleepernya. Untuk toiletnya ini ada di tengah sini teman-teman. Nah, toiletnya benar-benar mewah cuy. Ini ada kayak semacam lemarinya, cerminnya di sini, terus dindingnya tuh cakep, plafonnya juga bentuk kayu. Tapi toiletnya ini nggak bisa dibuat buang air besar ya, untuk buang air kecil aja. Ini juga ada tampungannya, wangi lagi. 15.55 kita berangkat dari kantor Malang di Sudirman. Kita menuju ke arah gerbang tol Malang, teman-teman. Saat ini kita persiapan masuk di gerbang tol Malang. Di belakang ada bus nggak? Oh nggak ada, biasanya itu bareng. Yang tujuan ke Denpasar sama tujuan ke Poris, itu Poris tuh. Ini dari kemarin road test sampai sekarang aku naik udah kedua kalinya, tak rasa-rasain perpindahan giginya tuh halus banget cuy. Padahal secara spesifikasi ini bukan full automatic kayak Mercy 2542 ya, tapi rasanya kayak full matic. Untuk transmisinya MAN ini dia menggunakan merek dari ZF model Traxxon yang mirip-mirip digunakan di Mercedes-Benz 2445 Euro 5 terbaru. Udah tipe suspensinya sama, transmisinya pun juga mirip-mirip. Emang ini solidaritas sesama Jerman kuat banget ya. Ini cuacanya Malang alhamdulillah cerah banget teman-teman. Ini nggak tahu ya abis ini kita masuk di Pakis apa enggak. Biasanya kalau ada penumpang dia akan masuk Pakis karena jadwal bus itu di Pul Pakis jam 16.30. Tapi kayaknya bablas deh. Rata-rata itu orang naiknya itu dari kantor Sudirman. Dan sekarang pun juga kayaknya udah jarang deh yang naik dari terminal Arjosari. Ntar kita lihat dia belok nggak. Oh belok, berarti masuk Pul Pakis teman-teman.
Ini sensasinya kayak ada di Jepang nih teman-teman. Bunga tabebuyanya lagi mekar. Ternyata bisnya ini mampir dulu di garasi Pakis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Gunung Harta Transport Solution atau GHTS itu punya pusat maintenance, pusat penyimpanan armada, tempat atau rumahnya puluhan tronton itu ada di Pakis ini teman-teman. Lumayan gede sih, kayak peternakan tronton. Saat ini Gunung Harta kalau nggak salah punya sekitar 52 tronton. Sebetulnya tuh 53 kalau aku kemarin sempat ngitung. Cuman kemarin tuh ada satu tronton batch pertama yang udah kejual ke salah satu PO asal Jawa Barat. Ya teman-teman nanti tahu sendirilah ya. Dan GHTS ini dulu sempat memegang rekor sebagai PO bus yang memiliki tronton yang jalan akap terbanyak se-Indonesia Raya sebelum Sultan Palur menyerang dengan Scania-nya teman-teman. Nah, 16.33 kita masuk di tol Pakis lagi. Berarti habis ini jemputnya kayaknya di Pandaan langsung deh teman-teman. Bus ini kan punya jadwal jam 16.30 dari Pul Pakis ya. Lalu sekarang udah masuk lagi di tol, dan kalau dilihat dari jamnya, ini tuh jam-jamnya prime time-nya bus Malang menuju ke arah Jakarta. Ya sore gini, jam 4, jam 5 gini. Nanti kita juga akan ketemu dengan bus-bus yang dari Surabaya, dari Madura, dan mungkin nanti malam kita akan ketemu bus-bus Soloan, dan di Jawa Tengah nanti kita juga akan ketemu sama bus Muriaan. Jadi emang jamnya ini apa ya, dalam tanda kutip jam perang teman-teman. Makanya bus dengan tenaga terbesar ini ditaruh di jam ini. Bus ini itu mempunyai rute itu dari sini Malang, ambil penumpang kadang di Lawang, kadang juga di Pandaan. Tapi untuk yang unit ini tuh nggak mampir di Mojokerto. Nah, karena nggak mampir di Mojokerto, servis makannya di Taman Sari, Ngawi. Apabila mampir di Mojokerto, itu nanti servis makannya di kilometer 519 di rumah makan RBT teman-teman. Ini busnya ini keluar di gerbang tol Lawang. Untuk baratnya itu dia di Cikarang, Bekasi Timur, Pulau Gebang, Pasar Rebo, Jati AC, Citerep, sampai ke Ciawi, Bogor sana. Ini kita keluar di gerbang tol Lawang, pas ada gunung apa nih, Arjuno ini ya. Ini Arjuno ya? Arjuno. G. Oh, Amit ya, Amit tangan kiri. Rumah makan Ngawi. Oke, paket 1 nasi putih, rendang, nasi putih nila, rawon, soto daging, soto ayam, garang asem, telur crispy, pepes ayam, nasi goreng telur ceplok mawon gula paket 6. Oke. Nah, ini sekarang kita ngelewatin stasiun kereta api Lawang teman-teman. Tadi kita udah melaju di jalan tol, sekarang di jalan yang nggak rata. Suspensinya
Kalau tak nilai ini 11-12 kayak Mercy yang 2445 ya. Secara kan konstruksinya juga sama dan satu negara. Ya enak sih teman-teman. Kita sekarang ngomongin fasilitas lagi nih. Untuk tarif 430 atau 440 aku lupa. Segitulah pokoknya. Di kelas Green Platinum ini kita akan dapat kursi itu single 111. Yang mana kursi ini tuh rame atau dulu sempat populer ketika pas pandemi Covid. Jadi menjaga distance antar penumpang teman-teman. Dan kita akan dapat fasilitas on board berupa bantal yang lumayan gede kayak gini. Lalu ini ada selimut. Nah, selimutnya ini juga lumayan tebel untuk menghalau AC-nya ini yang nanti malam kayaknya dingin banget ya. Dan untuk selonjoran dengan tinggiku yang 167 los gini. Nah, enak sih. Kita bisa numpang kaki kita dengan sempurna, dan apabila bawa anak kecil bisa digeser ke bawah sini. Jadi kakinya nggak gantung. Kalian mau nyimpan sesuatu atau nyimpan alas kaki, tinggal buka aja di sini. Alas kaki kita bisa disimpan di sini teman-teman. Di sini juga ada meja, karena ini masih baru. Dibuka nih, buka yuk, buka lah. Kan juga masih baru. Nah, unboxing cuy. Taruh sini aja. Sekalian kita juga akan unboxing snacknya teman-teman ya. Snacknya ini kayak gini. Kita buka. Ada cheese stick GHTS. Lalu satu. Lalu roti. Rotinya roti Citra Kendedes. Ada branding Gunung Hartanya. 2. Air mineral Amidis. Sama teh pucuk harum dan 2 permen. Totalnya ada 5 item. Kita masuk di agen Lawang. Ini agen dekatnya Hotel Niagara teman-teman. Jam 16.50. Sekarang bus sudah masuk di tol lagi teman-teman. Jadi aku ini belum ngasih tahu ke kalian ya. Di sini tuh juga ada fitur selain reclining seat yang mana bisa digunakan untuk ngerebahin kayak gini. Dia juga ada tombol pijatnya. Kalau ditekan warna hijau, dia akan getar di sini. Jadi punggung bagian sini tuh bisa lebih rileks lagi ya. Kayak gini. Terus di bawah sini juga ada port USB untuk ngecas HP gadget kalian. Itu standar sih. Dan satu hal yang menurutku ini bikin mengganjal, yaitu avot yang ada di depan ini tuh menurutku terlalu besar. Jadi kalau kita lihat pandangan ke depan itu sedikit agak terganggu teman-teman, harus turun gini loh. Nah baru bisa lihat view-nya agak luas. Kalau duduk biasa ini setengah pandangan kita itu ketutup sama avot yang letaknya itu lumayan jauh. Dan misalkan kita mau menikmati audionya harus pakai headset bluetooth sih. Kalau pakai kabel gini ya susah teman-teman. Kayak gitu sih ya. Ini punyanya Aldila kayaknya. Saran sih buat Aldila biar domnya tuh dikecilin lagi gitu loh, biar lebih enak dilihat gitu, nggak nutupin gitu. Wah, ini angkatan pagi 27 pak. Iya, depannya tadi ada City Trans.
Jam 5 udah nyampe. Mau mantor berarti ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Saya mau menikmati sekarang. Gak ngoyo blas ya modelnya ya. Pas sakti mantar iki. RPM-nya aja baru 13 ya. Lah ya RPM piro iki? Ya, tulis